Halo rekan-rekan sekalian, video kali ini adalah video lanjutan dari membuat question bank untuk soal isian sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silahkan menonton video sebelumnya supaya dapat lebih mudah memahami video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas cara memasukkan soal pilihan ganda di question bank e-learning. Soal pilihan ganda di e-learning bisa memiliki satu atau lebih jawaban benar. Lebih banyak pengaturannya daripada soal isian, akan tetapi lebih mudah dalam menilainya, karena semuanya akan bisa dinilai secara otomatis. Cara mengaksesnya, masuk ke dalam course, kemudian lihat di kotak administration, pilih question bank yang paling bawah. Kita sampai pada halaman ini, bisa dilihat sudah ada soal yang telah kita masukkan dari video sebelumnya. Kemudian kita masukkan kategorinya, misalnya kita mau mengajukan ujian untuk topik 16. Lalu kita pilih create a new question. Pilih tipe question yang multiple choice. Kita akan sampai di halaman ini. Pada dasarnya, cara pengisian soal di multiple choice sama dengan soal di isian. Akan tetapi, yang membedakannya adalah adanya pilihan ganda sehingga harus dimasukkan jawabannya itu satu persatu di dalam kolom ini. Untuk penulisan yang bagian atas ini sudah dibahas di video sebelumnya kan? Jadi kita sudah tulis di sini. Jangan lupa question text-nya tidak usah dikasih nomor. General feedback-nya juga sudah dijelaskan. Nah, kemudian ini ada pilihan tentang jawaban. Jadi jawabannya itu bisa satu saja yang benar atau bisa dua di bawah ini adalah benar. Tiga di bawah ini adalah benar. Kalau begitu format jawabannya kita pilih multiple answers allow. Sekarang kita kasih contoh satu jawaban benar dulu. Kemudian ada pilihan shuffle the choices. Ini artinya pilihan itu akan diacak. Kemudian ini pilihan format number untuk pilihan gandanya. Biasanya kita pakai yang ini. Kemudian apakah kita memberikan instruction seperti pilih salah satu atau pilih salah satu atau lebih. Jadi kalau kita ada soalnya yang lebih dari satu pilihan, ada soalnya yang hanya satu pilihan dicampur jadi satu, mungkin akan mengakibatkan kebingungan kalau kita tidak berikan instruction ini. Jadi lebih baik kita berikan saja. Nah, ini untuk memasukkan jawaban. Setiap kotak itu mewakili setiap jawaban di pilihan ganda. Misalnya ini pilihan A. Tidak usah diberi huruf A, B, C, D di depannya karena kan sudah otomatis nanti. Ini ada grade. Grade pada pilihan ganda ini fungsinya untuk memberikan penilaian. Kalau misalnya salah satu saja yang benar, maka di jawaban yang benar kita beri grade-nya 100. Tapi kalau jawaban itu salah, kita beri grade-nya non. Misalnya di soal kali ini jawaban yang benar itu adalah A. Maka di A saya beri grade 100. Kemudian ini ada feedback. Feedback ini diberikan di dalam setiap kolom. Artinya setiap soal itu bisa ada feedback masing-masing. Setiap jawabannya bisa ada feedback masing-masing. Misalnya dia menjawab pilihan A dan itu benar. Bisa kalian tulis. Bagus sekali. Sementara yang lainnya yang masih salah bisa kalian tulis
Coba lagi. Itu sebenarnya tidak wajib, jadi bisa tidak usah ditulis. Kemudian kita lengkapi pilihan yang lain. Nah, ini sudah saya lengkapi semuanya. Untuk di pilihan ini bisa menggunakan gambar juga, sama seperti di soal. Ini ada pilihan untuk memasukkan gambar, memasukkan audio, video, link. Nah, ini saya sudah lengkapi semua dan saya coba yang untuk pilihan 5 itu saya tidak beri feedback. Ini ada pilihan untuk memasukkan lebih dari 5 pilihan gandanya. Ini ada yang namanya combine feedback. Jadi bila kita ingin memberikan feedback dari jawaban benar mahasiswa, kita sebenarnya bisa langsung letakkan di sini. Jadi feedback yang personal yang di atas tadi, kita bisa tuliskan misalnya terima kasih sudah menjawab. Tapi kalau yang combine feedback di bawah ini spesifik untuk menyatakan jawaban itu salah atau jawaban itu benar atau separuh benar. Kita tidak isi juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita isi akan tampil pada mahasiswa. Jadi mahasiswa akan tahu jawaban dia itu benar, separuh benar atau salah. Untuk separuh benar ini maksudnya bila multiple choice-nya pilihan jawaban benarnya lebih dari 1, maka dia kalau menjawab cuma 1 akan jadi separuh benar. Ini bisa pakai format yang sudah ada atau bisa diubah kalimatnya juga boleh. Bila kita tidak mau, kita tidak usah isi, dihapus saja. Ini ada option, show the number of correct responses once the question has finished. Jadi kita beritahu, oh kamu itu benarnya berapa, seperti itu. Untuk jawaban yang lebih dari 1, ini kan tadi ada feedback bila dia separuh benar. Bagaimana cara menentukan grade-nya? Misalnya kita jawaban yang benar itu pilihannya A dan B. Maka A dan B itu diberikan grade 50, 50. Jadi kalau jawaban yang benar itu ada 4, yang salah cuma 1, dan mahasiswa itu disuruh memilih 4, maka dia benar sempurna, maka grade-nya itu 25, 25, 25, 25. Selanjutnya ada pilihan multiple choice. Ini adalah pilihan agar mahasiswa itu bisa melakukan usaha menjawab berulang kali, tapi memang penilaiannya akan bisa berbeda. Misalnya dia sekali jawab benar, nilainya berapa. Kalau dia baru benar setelah kesempatan kedua, nilainya berapa. Itu sudah ada keterangannya di sini semua, jadi boleh dieksplor lebih lanjut. Saya tidak aktifkan ini, kita langsung save changes aja. Nah, ini udah kelihatan hasilnya, lihat di paling bawah, itu ada vitamin, dan itu di sebelahnya itu ada lambang logo multiple choice. Jadi inilah yang membedakan antara multiple choice dengan soal isian, lambangnya ini. Nah, ini dilihat ya, tidak ada nomor di depannya, karena saya tadi tidak masukkan nomor di question name. Tapi karena saya ingin lebih teratur, lebih enak urutannya, bisa diedit lagi di sini. Atau sejak awal memang sudah dilakukan penambahan nomor. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau di bawah 10 selalu tambahkan nomor dengan 0 di depannya supaya dia teratur. Kemudian kita save. Nah, bisa dilihat hasilnya. Lihat saya menambahkan titik di belakang angka 7, tapi tidak berpengaruh jadi tetap urutan 1 sampai 7-nya. Lanjut kita buat soal yang lain sampai 10. Nah, ini hasil dari tulisan soal multiple choice tadi. Kita lihat yang nomor 10 ini tidak usah ditambahkan 0 di depannya, dia tetap urutan. Kalau mau edit-edit lagi ada tombol edit di bagian action. Semua bisa diedit, bisa diduplicate.
Misalnya kita mau mengubah soalnya sedikit-sedikit, tapi tidak mau membuat soal dari awal, bisa diduplikat, nanti diubah sedikit saja salah satu bagiannya. Itu bisa di preview, bisa di delete, dan juga bisa dipindahkan ke topik yang lain. Ada pilihan move to. Nah, di dalam pengaturan ini saya buat berbeda-beda. Ada yang saya beri general feedback, ada yang saya beri personal feedback setiap choice. Kemudian ada yang saya beri combine feedback, ada yang saya hapus combine feedbacknya. Standar instructionnya ada yang yes, ada yang no. Karena saya ingin lihat nanti hasilnya bagaimana. Mungkin untuk tampilan di mahasiswa akan saya buat di video selanjutnya. Termasuk untuk penilaian pertanyaan-pertanyaan. Kapan kita bisa membuat question bank ini? Sebenarnya secepatnya ya, supaya kita ketika waktu ujian tuh tidak tiba-tiba baru memasukkan. Akan tetapi bisa juga ini dadakan. Bahkan tidak harus masuk question bank, kita bisa add question di depan, baru nanti setelahnya kita mengkategorikan. Itu bisa juga. Setelah ini, baru kita buat rumahnya, yaitu kuis. Akan saya jelaskan di video selanjutnya. Coba dibuat dulu teman-teman sekalian. Terima kasih.